الله وبركاته. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم فلك الحمد يا الله يا مولانا يا معبود. اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ويسرهم عن إقامة الدين واختم لنا يا ربنا منك بخير يا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الله أكبر 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 الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا إلى الصراط المستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيني وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah. Rasa syukur tak putus-putusnya kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mempertemukan kita dengan hari-hari yang penuh kemuliaan, hari yang penuh karunia, di mana setiap amal manusia dilipat gandakan balasannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dibandingkan hari-hari lain. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan
bahwa tidak ada suatu hari pun amal soleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Para sahabat bertanya, sekalipun jihad fi sabilillah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, sekalipun jihad fi sabilillah, kecuali ada seseorang yang keluar dengan diri dan hartanya kemudian tidak kembali sedikit pun darinya. 10 hari itu puncaknya adalah hari ini, tanggal 10 Zulhijjah, saat kita merayakan Idul Adha dengan amalan terbaiknya, yaitu menyembelih hewan kurban sebagai bentuk ketundukan kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan sampai daging dan darah hewan itu kepada Allah. Yang sampai kepadanya adalah iman dan ketakwaan kita dalam melaksanakannya. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang berbahagia, di hari yang mulia ini, totalitas penghambaan kita kepada Allah kembali diperbaharui. Keimanan di hati ini kembali dikokohkan melalui lantunan pengagungan kepada Allah dalam takbir, tahlil, tahmid dan talbiyah. Melalui takbir kita kembali menyadari bahwa segala kebesaran dan keagungan hanyalah milik Allah semata. Melalui tahlil kita segarkan kembali komitmen untuk hanya menyembah Allah yang Maha Esa. Melalui tahmid kita ungkapkan segala kesyukuran atas limpahan nikmat yang tak terkira sepanjang masa. Melalui talbiyah, para jamaah haji memenuhi panggilan Allah, berkomitmen untuk menjaga keyakinan tauhid, mengakui sepenuh hati bahwa segala kerajaan dan kenikmatan hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hari-hari ini bumi dan langit bergetar dengan kumandang suara takbir, tahlil, tahmid dan talbiyah dari para hamba Allah yang memperbaharui komitmen keyakinannya dan keimanannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kesempurnaan keyakinan dan ketundukan sebagai hamba Allah ini dapat kita teladani dari kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim dan keluarganya adalah teladan sempurna dalam penyerahan diri kepada Allah dan contoh yang agung tentang kesungguhan dalam menjalankan dan mendakwahkan ajaran-ajaran Islam. Ketundukan yang sempurna ini kadang tidak dapat dipahami oleh akal pikiran dan tidak dapat diterima oleh perasaan. Yang bisa menerimanya hanyalah jiwa yang penuh dengan keimanan dan keyakinan. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam telah menunjukkan kepada kita bagaimana keimanan dan keyakinan yang sempurna itu. Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah untuk bertauhid, maka beliau pun bertauhid walaupun harus berhadapan dengan seluruh dunia
sebab hanya dirinya seorang yang bertauhid pada saat itu. Allah perintahkan beliau untuk mendakwahkan ajaran Islam kepada penguasa paling zalim di zamannya. Maka beliau pun datang dengan gagah berani. Sebagai seorang pejuang tauhid, Nabi Ibrahim berani menentang kezaliman dan menyebarkan kebenaran. Ia tidak takut menghadapi Raja Namrud dan menentang ajarannya yang menyimpang. Ia dengan tegar mengungkapkan keyakinannya bahwa hanya Allah satu-satunya yang berhak disembah di seluruh alam semesta. Nabi Ibrahim dianiaya atas kepercayaan dan keyakinannya tersebut. Raja Namrud dengan kejam mencoba memadamkan cahaya kesucian yang ada dalam diri Nabi Ibrahim. Ia membakar dan menyiksa Nabi Ibrahim sebagai hukuman atas ketubuhannya. Namun tidak ada kezaliman yang bisa meredam semangatnya. Beliau alaihissalam menanggung semua penderitaan ini dengan keberanian dan kesabaran yang mengagumkan. Itu semua dilandasi dengan keimanan yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Melalui kisah ini kita bisa belajar bahwa keadilan tidak akan pernah bisa dikalahkan oleh kezaliman. Bahwa ketegasan kita dalam memegang prinsip-prinsip kebenaran akan membawa cahaya yang dapat menghapus kegelapan. Dan semua ini hanya mungkin terjadi jika kita memiliki keberanian dan ketabahan yang dilandasi dengan keimanan dan ketakwaan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah. Inspirasi dan teladan perjuangan Nabi Ibrahim kita wujudkan dengan melawan segala bentuk kezaliman dan ketidakadilan, khususnya seperti yang terjadi di Palestina saat ini. Kita dapat meneladani Nabi Ibrahim dengan menunjukkan empati, belas kasihan dan sikap bijaksana kepada saudara-saudara kita yang ada di sana. Kita dapat berbagi berita, informasi dan dukungan kepada mereka melalui media sosial dan perbincangan harian. Kita pun dapat menyalurkan bantuan, mengadakan kegiatan kemanusiaan dan memberikan doa-doa penuh ketulusan. Solidaritas kepada kaum muslimin di Palestina bukanlah sekadar simpati sesama muslim belaka, namun ia adalah panggilan hati untuk berdiri di sisi kemanusiaan. Bila kita bersama-sama menyuarakan perlawanan atas ketidakadilan ini, maka kita dapat menjadi juru bicara persaudaraan dan kasih sayang, sekaligus pengingat bagi dunia bahwa perjuangan mereka harus ditanggapi dengan tindakan. Hanya dengan solidaritas yang kuat dan tindakan nyata, kita dapat memberikan harapan bagi kaum muslimin di Palestina. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Adanya perintah untuk berkurban selain sebagai sebuah ibadah kita kepada Allah Ta'ala, perintah ini juga memberikan pesan pendidikan untuk saling berbagi kepada sesama. Sebagai seorang muslim, kita tidak boleh cuek dan menutup mata ketika melihat tetangga dan masyarakat kita dalam keadaan lapar dan kesusahan. Kita diwajibkan untuk peduli, memberikan uluran tangan, berusaha membantu siapapun yang memerlukan bantuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Al-muslimu akhul muslim, la yazlimuhu wa la yuslimuhu, wa man kana fi hajati akhihi, kana Allahu fi hajatihi." Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Dia tidak menzaliminya,
dan tidak membiarkannya disakiti. Siapapun yang membantu keperluan saudaranya, maka Allah akan membantu keperluannya. Hadis riwayat Muslim. Ibadah kurban merupakan wujud kepedulian sosial dengan berbagi daging kurban kepada yang membutuhkan. Kita dapat mempererat tali persaudaraan, mengurangi kesenjangan sosial, dan membantu meringankan beban hidup sesama. Selain memperoleh pahala besar, berkurban juga mengajarkan kesalehan, kedermawanan, kepedulian sosial, dan rasa kasih sayang kepada umat Islam. Dengan demikian, sebagai pengingat bersama, diharapkan pelaksanaan pemotongan hewan kurban jangan sampai memunculkan pertengkaran, permusuhan, dan perpecahan. Justru yang kita harapkan adalah kita semakin mengeratkan persaudaraan, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan untuk meneguhkan keyakinan, meningkatkan ketakwaan, mengeratkan persaudaraan, menjadi pribadi-pribadi yang soleh dan selalu menebar kebaikan. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima semua amal ibadah kita, dan kita termasuk hambanya yang mendapatkan keutamaan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Semoga para pengkurban diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang belum berkesempatan, semoga di tahun depan Allah mudahkan. Dan juga kita berharap kepada Allah, dengan pelaksanaan pemotongan hewan kurban ini, kita semua mendapatkan keberkahan dan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. وتقبل الله مني تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi ala ihsanih, والشكر له على توفيقه وامتنانه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إجلالا لشأنه. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله، اتقوا الله، اتقوا الله فيما أمر، وانتهوا عما نهى عنه وزجر. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بكرسه، فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على
salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Warḍa Allahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'an baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Warḍa 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillal syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin wansur man nasara ad-din واخذل من خذل الإسلام والمسلمين ودمر أعداء الدين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. اللهم صل